Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randra Aulia Fitri dengan NIM 2450031045. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Cleanbot dan Cropbot. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Cleanbot. Nah, lalu kita memilih lokasinya karena kita berada di Indonesia, jadi kita cari Indonesia. Nah, lalu display all station. Nah, lalu kita pilih karena aku berada di Cimahi. Karena Cimahi tidak ada, jadi saya memilih Bandung. Jika sudah dipilih, lalu export selection station. Untuk di save-nya, saya save di Aptek Randra, ganti menjadi Bandung. Lalu export. Sudah ke save di Aptek Randra. Oke, lalu kita close, lalu masuk ke aplikasi Cropbot. Selanjutnya kita ke setting, ke option, lalu untuk ETO nya kita klik data. Untuk temperaturnya kita memakai minimum atau maksimum, lalu untuk humidity-nya kita memakai persen, untuk wind speed-nya kita memakai kilometer per hari, untuk matahari kita menggunakan jam, untuk ETO-nya mm per hari, untuk rainfall kita pilih yang dependable rain. Lalu untuk non-rise-nya kita pilih irrigate at critical. Untuk irrigation-nya kita memilih refill. Untuk rise schedule sudah. Untuk land provision-nya kita menggunakan FAO. Lalu oke. Lalu kita masuk ke climate. Karena datanya ini belum ada, kita membawa data dari Cleanbot tadi. Kita open, kita cari folder yang tadi. Ini udah ada, kita open. Sudah ada datanya dari bulan Januari sampai Desember. Lalu kita ke rain, kita save dulu, save. Lalu kita ke rain, ini kan belum ada, kita bawa dari yang tadi. Ini ada, kita open. Ini udah ada data hujannya dan data efisiensi hujannya. Ini untuk intinya, ini USDASC method. Lalu kita save, kita masuk ke penanaman. Karena belum ada, kita open, lalu kita pencet FAO, kita cari untuk penanaman rice, kita open. Ini ada datanya untuk rice. Lalu kita ke soil, kita open. Untuk soil, untuk tanah, karena di daerah Bandung menggunakan black clay soil, kita pencet lalu open. Nah, sudah ada datanya. Lalu kita masuk ke CWR. Nah, untuk CWR di sini sudah ada datanya untuk rice.
Lalu kita masuk ke schedule. Ini sudah ada data untuk schedule. Lalu kita ke crop pattern. Nah, karena di sini belum ada, kita masukkan. Karena saya akan mau masukkan rice, jadi kita cari rice. Yang kedua, saya memilih rice. Nah, yang ketiga saya memilih kacang tanah, yaitu nih groundnut. Karena rice ini butuh waktu, ini waktu untuk planning penanamannya, ini untuk data untuk perkiraan itunya, tanggalnya. Baik, selanjutnya kita, jika sudah ada datanya, untuk crop pattern ini kita save padi palawija, save ini padi palawija. Sudah, jika sudah di save, kita lihat schemnya. Nah, ini untuk datanya, ini untuk irigasi, ini untuk padi yang pertama, ini padi kedua, dan ini untuk groundnutnya dari bulan Januari sampai Februari. Lalu kita masuk ke schedule, kita lihat chartnya. Ini untuk diagramnya, kita lihat ini untuk schedule irigasi rice. Di sini sudah ada. Lalu kita save di schedule, kita save di yang Outcrandra. Sudah, lalu kita masuk ke CWR, kita lihat chartnya. Ini kita buka, kita checklist. Ini untuk CWR nya, air yang dibutuhkannya. Kita save CWR. Sudah, kita save. Nah, baik, kalau sudah segini berarti sudah. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian penjelasan aplikasi Crimbot dan Cropbot dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke aplikasi ArcGIS. Kita buka. Sudah. Banyak, oke. Lalu kita, sebelum mulai step by stepnya, kita ke customize dulu. Cek extension, sudah dicek semua. Kita close, ke layer, klik kanan, kita masuk ke properties. Lalu karena di sini saya akan mencari titik penuh cetak korak yang berada di Sumatera, maka kita masuk ke project, ke UTM, ke WGS 1984, karena ini model.
lalu cari, karena Sumatera itu ada di North 47 North, kita cari 47. Sudah. Oke, setelah itu lalu kita add data Demnas yang sudah diberikan, pilih semua, add, sudah. Oke. Nah, sudah ada, kita perkecil ini. Karena ininya karena ini masih misa-misa, jadi aku akan menyatukan. Kita cari mosaik, new restart, ini yang paling atas. Lalu ini data yang ini Demnas kita pindahkan. Sudah. Buat penempatannya saya akan simpan di Tekan Drag, add. Sudah. Untuk namanya kita namain match underscore dem .div. Jangan pakai spasi ya, karena bisa error. Untuk ininya, untuk spesialnya kita pilih WGS 1984 di project, lalu ke UTM, ke WGS 1984, ke Word, maaf, ke mana WGS, salah kita ke geografi, ke Word, cari WGS. Nah, ini. Oke. Untuk ininya 32, untuk nomornya 1. Sudah. Oke. Oh, tadi sudah. Jika sudah ada, ini kita pencet dulu, lalu pencet klik kanan, zoom to layer. Nah, udah ya, ini sudah ada. Ini kita hapus saja, kita remove, lalu jika sudah, kita akan cek dulu. Kita selanjutnya jika sudah, kita ke project raster. Ini kita input. Sudah. Jika sudah, buat koordinatnya, karena tadi sudah menggunakan WGS 1984, sekarang memakai UTM. Baik. Oke, sudah. Kita tunggu.
sudah, ini kita matikan dulu checklistnya. Selanjutnya untuk melihat posisinya sudah benar atau belum, kita ke add base map, kita pilih yang imagery, add, nah sudah benar. Lalu kita matikan ininya, lalu kita ke add data, ini yang situasi sungai, kita pencet yang ini dan polyline. Add. Oke. Ini sudah ada posisi sungainya di sini. Terus ini kita matiin dulu biar gak berat. Tapi setelah ini kita cari resample, ini paling atas, masukkan data yang project, nah ini namain, simpan di Aptcanra. Untuk namanya ini resample underscore dem 30 dot div. Sudah, save. Untuk X nya kita ganti 30, ini Y nya dari 8 menjadi 30. Oke, tunggu. Oke, sudah. Kita perkecil, kita matikan. Selanjutnya, sebelum kita di fill, kita ke geoprocessing supaya tidak error. Ke environment, kita cari paralel, kita isi 0. Oke, selanjutnya kita search fill yang ini, field spatial analysis. Kita input ini, untuk namanya kita namain field.div, save. Oke. Tunggu.
Oke, selanjutnya kita akan mencari, ini kita matikan dulu. Kita akan mencari arah aliran bunga, yaitu flow direction. Salah direction. Ini yang flow direction spesial. Lalu masukkan filter inputnya. Untuk save-nya kita save flow div flow underscore direction div. Oke, kita save. Oke, kita tunggu. Nah, sudah ada. Mematikan ininya. Nah, jika sudah seperti ini angkanya 1, 2, 4, 8 sampai 16, 32, 64 sudah benar. Ini kan aliran sungainya, maka kita akan mencari sungainya, yaitu flow accumulation. Yang ini lalu kita input datanya. Data yang untuk save-nya flow underscore accumulation.div save. Oke, kita tunggu. Nah, sudah ada ini. Lalu kita ganti warnanya, klik 2 kali ke display, ke extra tak simbol, kita ke ini, ke classify. Lalu kelasnya kita ganti menjadi 2. Oke, baik, tadi belum beres. Ini kita klik 2. Ini kita delete dulu. Nah, kita untuk ininya, classify-nya kita pindahkan menjadi ke 0, dekat 0. Oke, lalu warna yang atas kita ganti menjadi no color. Untuk yang bawah kita ganti menjadi biru. Apply. Oke, sudah. Oke, sebelumnya kita ini matikan dulu checklistnya. Nah, lalu kita zoom in.
mulainya di sini. Nah, sudah ada. Selanjutnya kita mencari titik bendung, karena titik bendungnya ada di sini di A20, maka berada di sini. Kita akan membuat titik bendungnya. Kita akan masuk ke katalog, kita cari foldernya disimpan di mana. Karena saya menyimpan di Optek Randra, kita buka, lalu kita bisa klik kanan, lalu kita jika sudah, kita masuk ke katalog, lalu kita pencet tadi simpan di mana, di sini. Di Optek Randra, lalu klik kanan, kita new, lalu ke shape file, lalu kita namai titik bendung. Sudah, oke. Belum. Kita ini buat koordinatnya kita UTM, oke. Nah, sudah ada. Oke, jika sudah, kita lihat, sudah ada, kita edit menjadi warnanya menjadi merah. Sudah oke. Sudah, lalu kita mencari, masuk ke edit, oke. Selanjutnya kita ke edit, kita start edit untuk titik bendung. Oke, sudah, continue, sudah, lalu kita lalu selanjutnya kita masuk lagi ke editor, ke editing window, ke create picture. Sudah ada ini, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, sudah ada, lalu kita zoom in di titik A20, harus masuk ke yang biru. Nah, sudah. Selanjutnya jika sudah, ini sudah ada ya buat titiknya, lalu kita ke editor lagi, stop edit, yes. Oke, selanjutnya ini kita X, lalu kita ke menu search, kita akan mencari snap PowerPoint, enter, ini kita pencet, lalu kita ini untuk input raster of feature point datanya, kita masukkan titik bendung. Untuk input accumulation raster ini kita masukkan yang accumulation, lalu kita save nya, snap underscore
underscore tower dot div. Save. Kita oke, tunggu. Nah, sudah. Lalu kita kecilin. Nah, jika sudah, ini kita search watershed ini, yang ini. Lalu kita masukkan flow direction ini, untuk ini PowerPoint. Lalu kita save-nya kita dash underscore Bandung underscore sitakurak dot div. Save. Oke, tunggu. Nah, sudah ada. Berikut ini dashnya sudah ada. Nah, ini untuk dashnya. Oke, selanjutnya kita matikan dulu, lalu untuk ininya kita klik 2 kali untuk mengganti transparansinya di display 50. Lalu jika sudah apply, kita lihat dulu. Nah, sudah. Lalu kita ke simbol lagi, kita ke classify nya kita ganti 1. Untuk warnanya kita ganti menjadi warna kuning. Untuk ininya tidak, ini oke. Kita lihat oke, selanjutnya ini jika sudah ada warnanya, kita perlihatkan warna imagery-nya. Oke, selanjutnya kita ini kan kita